jadi kalau sering ngomong kayak gitu, lo mah enak, kamu mah enak, itu tanda insecure yang cukup lama itu. Ya, nah, Bu Aisyah, saya udah berkali-kali tuh dengar video Bu Aisyah tentang watak. Saya rasanya wataknya ada empat-empatnya ya. Ya, tentu. Hanya yang perlu kita tahu juga, 4 itu terdiri dari 2 jenis watak pembawaan yang dibawa dari lahir, karena genetik tadi. 2 jenisnya lagi adalah watak pembelajaran. Karena kita belajar, dipengaruhi oleh orang tua juga yang wataknya beda sama kita, dipengaruhi juga sekolah, apalagi yang boarding school, dipengaruhi juga misalnya lama di luar negeri, itu termasuk kok. Jadi pembelajaran. Nanti sudah menikah dipengaruhi oleh watak suami gitu ya. Nah, itu namanya pembelajaran. Jadi nampaknya ada 4. Semakin umur kita itu semakin rasanya ada 4. Ya, sudah tepat kalau kayak gitu. Cuman kita perlu tahu persis yang watak pembawaan. Kenapa? Karena ini yang lebih kuat dia memorinya atau lebih kuat programnya dibanding watak pembelajaran. Ya, ini. Jadi makanya kita perlu belajar watak untuk deteksi. Saya watak yang pembawaannya yang jenis apa? Ya, nah ini. Oke. Kemudian, kok bisa ya watak itu bisa saya kok melakukan atau tabiat atau perilaku saya kok sesuai watak ya gitu. Ya karena program yang ada di sini nih jalan ke batang otak ini. Nanti jalan ke sumsum tulang. Nanti membuat ya pengaruh pada perangai ini atau pada sikap, pada gaya berjalan, gaya senyum, gaya bicara ya, gaya berpakaian juga gitu karena pesannya jalan. Namun kalau batang otak ini sering tegang ya, sering deny terhadap watak, nggak mau terima wataknya, makanya pesan yang jalan sering terhambat. Itulah makanya banyak sekali ya para motivator kah atau para narasumber mengatakan, ayo terimalah dirimu gitu, berdamailah dengan dirimu sendiri gitu. Ya, kenapa? Karena kalau kita tidak terima, tidak berdamai, batang otak ini tegang. Kita sering belajar tentang batang otak, masih ingat teman-teman ya? Batang otak ini kalau tegang kan dia cuma fight or flight, serang atau kabur. Maka program-program yang ada di watak ini susah juga turun. Bahkan yang sering turunnya adalah program kelemahan, bukan kekuatan. Itulah dalam ya teori-teori tentang watak atau tentang neuroscience yang kaitannya dengan neuropsikologi, kita disuruh menerima watak kita. Kalau saya biasanya saya kasih arahan teman-teman untuk ayo habis sholat, ya habis sholat, boleh habis sholat subuh kah atau sholat asar kah atau habis sholat apa saja. Habis kita doa, kita juga doa, ya Allah, kita afirmasikan, affirmation kan. Ya Allah, saya terima watakku. Saya sebut jenisnya ya. Ya. Saya terima watakku. Sebut jenisnya. Dengan segala kekuatan dan kelemahannya ya Allah. Dan mohon yang nyala kekuatannya lebih sering. Lebih sering. Ya. Karena nggak selalu memang. Ya. Karena memang sudah ada program kelemahan di sini. Bagaimana di surat Asy-Syams ayat 8, Allah mengilhamkan jiwa itu jalan kefasikan dan jalan ketakwaan. Jiwa ini kalau kita belajar ilmu otak dikatakan ya jiwa itu ada di otak. Oleh ilmu watak, kefasikan ini yang disebut kelemahan, ya ketakwaan ini yang disebut kekuatan. Nah ini dia. Ya, makanya terima dulu nanti. Nah sekarang buat teman-teman yang masih meraba-raba, aku jenis watak yang mana ya? Atau barangkali baru pertama kali belajar, aku yang mana jenis wataknya ya? Nanti kita sama-sama belajar. Buat teman-teman yang sudah pernah mendeteksi watak dan sudah yakin banget, oh ini dia jenisnya ini. Nah kita perkuat lagi atau kita perdalam dengan kita ulang-ulang. Ya. Nah sekarang, misalnya nih, ya Kak Rosa minta kita main teater nih ya dari Imam USA, mau buat teater internasional, teater seluruh dunia gitu ya. Ini ada kuis namanya kuis cepat ya. Walaupun sebenarnya kalau cek kuis watak itu saya punya juga yang lebih detail ya. Cuman kalau pertemuan sekitar 40 menit, 1 jam ini kita pakai yang ini. Ini lebih simple, lebih gampang ya. Apa itu? Jadi seandainya nih kita disuruh bikin teater ya. Nah teman-teman mau pilih apa? Pilih 1 dari 4 pilihan ini coba ya. Coba iya. Menjadi penonton kah? Menjadi penulis skenario kah? Menjadi sutradara atau menjadi artis atau aktor atau pemain? Yang mana? Pilih 1 dari 4 ini. Dengan cepat. Mbak Rosa kalau disuruh pilih mana Mbak? Saya penonton aja Ibu. Masya Allah, kita sama ya oke penonton ya, yo penonton gitu ya. Dan sekarang kalau pilih 1 lagi, kalau misalnya disuruh pilih 1 lagi, penonton sama
Hmm, jadi apa ya? Ya. Artis Ingat kali waktu ya? Artis kali ingat Ibu? waktu umur masih muda ya, waktu lebih muda ya, atau masih kecil lah, atau masih TK atau SD. Seandainya nih waktu SD misalnya saya diajak main teater, kira-kira betulkah ya Mbak Rosa mau jadi penonton kalau SD? Oh, mau jadi artis. Oh, jadi artis, oke. Nah, terus pilihan keduanya apa kalau kalau waktu SD misalnya selain jadi artis? Jadi sutradara. Oh gitu, oke. Jadi artis sama sutradara ya. Iya. Umur sekarang aja ya mau jadi penonton ya. Kok tahu Bu? Iya dong. Ya. Nah, jadi buat teman-teman yang lain coba fokus pada usia lebih muda ya. Karena kalau usia sekarang kita ini apalagi yang sudah di atas 35-an, 40, ini sudah banyak makan asam garam namanya. Banyak belajar, banyak terwarnai oleh sekeliling atau pembelajaran ya. Yang tadi saya bilang, jadi ada misalnya tadi Mbak Rosa memilih penonton, tapi waktu kecilnya malah pilihnya artis dan sutradara, bisa jadi penonton ini namanya watak pembelajaran, yang pembawaannya yang ini ya. Nah, bisa kayak gitu ya. Baik, sudah dapat semuanya ya. Yuk kita bahas ya. Nah, oke. Ya, penonton ini sering disebutnya plekmatis. Kalau yang belajar watak yang simple ya, pakai istilah dari Hippocrates ini bahasa Latin, plekmatis, plekma, lendir. Ya. Hasrat orang penonton ini damai, ya, dan pengamat. Yang liatin terus pikir, ya kalau liatin kemudian pikirin, liatin pikirin gitu ya, dan damai, nggak mau konflik, ya, cepet terserahnya, ya. Mau makan apa? Terserah, sering kayak gitu tuh, ya kalau orang damai, ya. Kalau saya memang kalau aslinya saya tuh yang kalau saya penonton memang. Kalaupun kecil waktu kecil misalnya saya disuruh pilih saya pilih penonton gitu. Ya. Sampai sekarang juga gitu apa gitu. Walaupun misalnya kalau saya ngomong saya mau makan ini, pasti juga orang ngasih ya. Tapi selalu pasti terserah, terserah, terserah gitu. Ya, itu orang damai memang. Ya. Nah, kalau pilih penulis skenario itu biasanya disebut tipe yang melankolis. Hasratnya sempurna, mau melakukan apa-apa dengan tepat dengan benar. Ya, sempurna. Ciri khasnya pemikir. Bu Aisyah, bedanya pengamat dengan pemikir apa ya? Kalau pengamat, waktu diamati, waktu dia lihat, dia pikirin. Sudah dia nggak lihat, dia nggak pikirin. Gitu. Itu pengamat namanya. Kalau pemikir, waktu dia lihat nih, dia pikirkan, sudah nggak lihat, tetap dipikirin. Itu pemikir. Ya, siapa coba nih? Ya, pemikir tuh. Ya, nah, ciri khasnya apa sih Bu Aisyah kalau tipe melankolis ini kalau di seminar-seminar khusus tentang watak ya, itu saya suka bilang, ya gampang lihat orang pemikir ini atau melankolis, apa-apa tuh rapi, dompetnya rapi, kalau mau sikat gigi pencet pasta giginya dari bawah, itu orang melankolis. Ya, selalu mau teratur. Kalau meletakkan apa-apa itu selalu teratur gitu. Kalau perlu adik kakak itu kalau lemari buku ini kalau saya mah bukan melankolis ya bukunya tuh yang kakak panjang kecil gitu. Terus sering banget orang melankolis begitu. Ya, nah karena memang hasratnya sempurna pemikir. Terus kalau pilih sutradara biasanya disebutnya koleris, hasratnya mengatur, pandai mengorganize dan pekerja pelaku. Nggak mau cuma diem aja, pokoknya langsung dilakukan. Kayak gitu nggak, Sister Rosa dari kecil? Kalau ada apa-apa, pokoknya aku harus kerjain. Ya, aku yang atur, aku yang kerjain. Gitu. Ya, kalau ini kan pemikir, ini pengamat, ini pelaku nih. Ya, dia nggak cuma mikirin doang, kerjakan. Ya, gitu. Nah, terus satu lagi, kalau nanti pilih artis, ini biasanya sering disebut sanguinis, hasratnya gembira. Ciri khasnya pembicara nih biasanya. Ya, nah ini komposisi ini kan 4 besar ya, 4 besar. Nah, tapi karena kita ini ada ya genetik dari ayah, genetik dari ibu, maka dikatakan bahwa watak bawaan atau watak asli, watak dasar seseorang itu ada 2 jenis. Ya. Ada yang tadi mungkin kemungkinan besar memilih penonton pertama dan penulis skenario yang kedua, atau penulis skenario kedua, penonton yang penulis skenario yang pertama, penonton yang kedua. Itu juga bisa. Ini biasanya kalau yang pilihnya di bawah, ini kita sebut watak introvert. Watak yang lebih senang dialog ke dalam, introvert ke dalam. Ya. Nah, kalau ngomong tuh lembut banget kalau orang yang introvert ini gitu. Ya. Terus penuh pertimbangan. Ya, introvert.
Oke, nah kemudian kalau tadi pilihnya di atas, misalnya tadi ya Sister Rosa pilih misalnya, saya mau jadi artis sama sutradara gitu ya, atau sutradara artis. Nah ini disebutnya ekstrovert, ya, orang yang apa adanya, ya, belak-belakan, ya. Dan ekstrovert ini adalah watak yang senang sekali ya berinteraksi di luar rumah, ya. Biasanya ekstrovert. Bu Aisyah, tapi sebetulnya saya benar kok, saya pilihnya penonton, misalnya Sister Rosa gitu ya, misalnya nih ya, dengan artis, tadi mau pilih gitu kan, ya, nah, itu berarti atas bawah, itu juga bisa, ini yang disebut ambivert, separuh ekstrovert, separuh introvert. Ada juga ambivertnya yang pilihannya sutradara dan penulis skenario, atau penulis skenario dan sutradara. Kombinasi watak bawaan, ya, menurut riset ya, dia begini, bawah dengan bawah, atas dengan atas, terus atas bawah yang sejajar. Bu Aisyah, kok saya tadi pilihnya penonton, pilihan kedua sutradara ya? Bersilang ini ya? Atau saya kok tadi pilihnya penulis skenario dan pilihan kedua artis ya? Bersilang gini? Itu berarti ya satu watak bawaan, satu watak pembelajaran. Karena milihnya sudah umur sekarang nih, bukan waktu kecil. Kalau saya bikin satu kelas watak anak-anak SD SMP, paling nggak SD itu milihnya itu nggak pernah bersilang, selalu kalau nggak bawah-bawah, atas bawah, ya. Mungkin kalau mahasiswa sudah mulai ada pengaruh, ya, SMA mungkin sudah mulai, tapi kalau udah masih SD itu wah benar-benar ya dituntun oleh ya program watak dasar di otak itu. Oke, nah jadi tadi kalau kita pilih yang bersilang itu bukan salah, satu watak bawaan, satu watak pembelajaran. Cuman hari ini kita mau belajar cari dulu yang watak ya bawaan atau pembawaan masing-masing kayak tadi surat Al-Isra ayat 84. Gunanya apa? Gunanya untuk tahu persis jati diri. Ah, itu istilahnya. Tahu persis jati diri. Supaya kalau nanti mau belajar watak lain gitu ya, beradaptasi dengan watak lain itu ya tidak kehilangan jati diri, tidak ikut-ikutan misalnya gitu. Oke, nah sekarang kita detil lagi ya. Nah, orang yang pilih penonton tadi atau plekmatis itu kekuatannya adalah ya hasratnya damai, tenang, diplomatis, praktis, dapat diandalkan dan juga humoris. Ya, walaupun kayaknya garing kadang-kadang humorisnya ya. Nah, ini keutamaan atau ya kekuatan dari orang pragmatis ya. Nah, terus kelemahannya apa? Ya, kelemahannya suka menunda-nunda, tidak tegas, cari aman sendiri, tidak punya motivasi, penakut. Ya, inilah yang membuat insecure kan? Jadi secara watak dasar saja, nanti setiap watak itu karena ada watak ya jenis yang kelemahannya atau kekurangannya ini yang bikin insecure. Insecure-nya orang pragmatis tuh ya ini penakut, ya. Karena mau apa? Karena mau damai. Bukan apa-apa, mau damai. Saya juga kalau misalnya, Bu Isa, kita lawan itu kelompok di sana tuh, dia jelek-jelekin YouTube-nya Bu Isa, misalnya gitu ya. Saya akan bilang nggak usah. Kenapa? Mau damai. Ya. Tapi kalau sampai ya rasanya langsung, ketakutan gitu ya, berarti kelemahannya yang muncul. Dan ketakutan ini bikin insecure, nggak aman, itulah dari masalah insecure. Tapi kalau cuma sekedar nggak usah deh, ya kita ngalah aja, itu bukan karena dia takut, tapi mau damai dulu. Tapi rupanya kayaknya ya diteror gitu, muncul apa? Gitu. Ya, nah ini kita harus sadari. Saya sendiri juga menerima ini. Ya Allah, saya terima. Ya watak saya orang damai ini dengan segala kekuatan dan kelemahan. Iya ya Allah, ya. Saya terasa ya Allah, ya ada hasad kok menunda-nunda. Karena ada di otak saya itu. Tapi manakala otak bilang, udah besok aja. Terus saya bilang, kerjakan sekarang. Dan akhirnya kerjakan sekarang. Makanya namanya lulus, berhasil ya, mengatasi kelemahan saat ini. Karena besok bisa muncul lagi. Gitu. Ini bisa muncul lagi. Oke? Jadi makanya kalau kita menerima, maka kita tahu bagaimana mengatasi kelemahan, dan yang asiknya adalah kekuatannya nyala. Kekuatannya terakses, dia jalan dengan bagus, karena batang otak nggak tegang tadi, jalan dengan bagus ke badan. Jadi tetap damai, tenang, diplomatis. Ya, ya saya ini diplomatis memang. Kalau kesel sama orang nggak bisa, saya kesel sama kamu. Ya, kamu nyusahin saya, nggak bisa. Kenapa? Tuntutan atau tuntunan dari otak.
diplomatis. Ini menguntungkan buat profesi saya seorang terapis. Ya, seorang terapis. Ya, oke. Nah sekarang, tadi yang pilih penulis skenario, tadi kita sudah sebut sebagai jenis melankolis, ya, atau pemikir. Nah, kekuatannya apa sih pemikir? Hasratnya sempurna, apa-apa mau sempurna, mau bagus. Ya, analitis, apa-apa dianalisa. Ya, itu bagus, itu kekuatan. Tekun, disiplin, rapi, berbakat. Karena rata-rata orang melankolis ini punya bakatnya jelas. Kalau memang dia kecerdasan naturalis, bakatnya ya, nanti dia masak tuh nggak cuma bisa masak, pinter masak. Tanaman itu nggak sekedar nanam-nanam aja, emang pinter nanam. Gitu. Pelihara binatang tuh nggak sekedar pelihara aja, emang pinter pelihara binatang. Itu kalau orang melankolis. Kalau misalnya dia kecerdasannya ya visual spasial, yang bisa bebenah atau senang dengan benda, dengan ruang, itu memang benar-benar dia pinter bebenah atau pinter mendesain gitu. Orang melankolis memang berbakat. Kalaupun misalnya kecerdasan musikalisnya yang tinggi, emang betul-betul dia pinter musik gitu. Ya. Kalaupun orang melankolis kecerdasan bahasanya yang tinggi, itu benar pinter menulis biasanya. Memang tidak ngomong karena dia pemikir, dia menulis. Tulisannya bagus, ya. Kalau bikin karya cerpen atau novel itu bagus. Dan tetap ada kelemahannya. Apa sih kelemahannya? Pemurung. Kenapa? Selalu mau serius, ya. Kemudian mudah cemas, takut salah. Nah, watak inilah yang sering muncul istilah overthinking. Bu Aisyah, saya overthinking. Itu udah langsung saya tahu pasti ada melankolisnya nih. Ya. Dan perasa. Ya. Nah, insecure-nya apa pada orang melankolis ini? Ya ini tadi cemas, ketakutan. Ya. Jadi hampir mirip biasanya insecure yang muncul antara orang melankolis dengan orang pragmatis itu takut, khawatir, cemas. Itu insecure-nya muncul. Ya, karena watak itu. Apalagi watak yang dua jenisnya, sudahlah melankolis, pragmatis. Itu insecure-nya tuh kayak takut, khawatir, cemas. Seperti itu. Ya, nah. Kemudian tadi yang pilih sutradara. Kekuatannya apa sutradara ini? Memang dia pandai mengorganize. Otaknya tuh pandai ngatur, gini ya, gitu. Berkemauan keras, tegas, produktif. Ya, nggak betah diem itu loh. Ada yang dikerjain. Sister Rosa gini nggak rasanya? Waktu kecil kali ya. Waktu kecil ya. Dan bebas, independen gitu. Kalau nggak ada yang bantuin ya nggak apa-apa, saya kerja sendiri. Orang saya bisa gitu kan. Dan memiliki visi nih biasanya. Ya. Nah, terus kelemahannya apa orang kalian? Kelemahannya sering dingin nih kalau dia sedang ya kesel banget gitu. Nah, terburu-buru, marah, nih cepat marah nih orang koleris nih. Ya, sarkastis dan sulit mengampuni. Kalau ada orang udah punya salah aja deh, ya aduh udah deh, susah juga ngampuninnya. Ya, tentunya yang watak ini nih harus pandai ya, atau rajin belajar forgiveness therapy. Nah, insecure-nya orang koleris apa? Insecure-nya orang koleris itu tadi ya, marah. Keluarnya yang marah, insecure-nya karena merasa nggak aman jadi marah. Ini insecure-nya orang koleris. Ya. Nah. Kemudian satu lagi, jenis yang sanguinis pembicara. Kekuatannya apa sih? Ramah, hangat, antusias, bersahabat, responsif, dan senang ngomong. Ya, senang ngomong. Kalau pembicara atau narasumber itu bisa watak apa saja. Tapi kalau orang sanguinis itu memang tidak dalam kondisi formal, itu memang senang ngobrol, cerita. Dan kalau ngomong seru gitu ya, heboh gitu. Nah ini sanguinis. Nah kelemahannya apa sanguinis? Kelemahannya itu tadi ceroboh, emosi labil, membesarkan masalah, tidak disiplin, egosentris. Karena orang sanguinis memang orang yang apa ya, memang cepat populer ya orang sanguinis ini. Tapi kelemahannya dia egosentris. Kalau dia nggak mengenali ini hati-hati, ini bisa nanti mengganggu dia punya tabiat ya. Nah, ini harus dikenali dan kita terima, ya Allah, ya saya orang sanguinis, ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau berikan aku rahmah, hangat, antusias, bersahabat, responsif juga, dan bisa ngomong. Ya, namun ya Allah, ya saya terima juga kelemahanku ya Allah, dan mohon kelemahanku ini ya Engkau angkat, Engkau kurangi gitu. Ya, ceroboh, emosi labil, membesarkan masalah. Kalau cerita tuh nggak bisa, ini enak loh makanannya, nggak bisa cuman gitu. Ini makanannya ya Allah enak banget, udah pakai gitu deh. Itu orang sanguinis kalau ngomong gitu tuh, ya Allah enak, gitu ya. Iya. Tapi seru kan? Kita kalau komunikasi yang rata atau stabil aja tuh gak seru. Makanya orang sanguinis kalau cerita seru.
Ya, kamu tahu nggak ya? Ya Allah, tetangga aku. Ya Allah, kalau ngomong kayak gitu, ya, seru banget. Kata orang melankolis, biasa aja lagi, nggak usah lebay kan gitu ya, kata orang melankolis. Gitu. Ya. Nah, orang sangat insecure-nya itu tadi juga bisa takut, bisa malu gitu ya, kenapa sih emosinya ya, dan ceroboh gitu ya. Ya. Bisa sedih juga, ya semuanya bisa sedih. Artinya apa? Makanya kenapa tadi penyebab insecure itu, faktor dalam diri itu adalah watak. Wabil khusus kekurangannya atau kelemahannya. Ya. Oke, nah ini yang kita perlu kenali dan harus berani hadapi gitu. Oh iya, saya tukang tunda-tunda dulu, misalnya gitu. Sekarang mendingan, kenapa? Karena saya sudah kenal, saya sudah terima dia watak ini, dan sudah minta kepada Allah untuk diberikan kekuatan, diberikan petunjuk untuk handle itu. Ya, jadi ya semua watak ada kekuatan dan kelemahannya. Dan kelemahan watak itulah yang bisa bikin tidak aman atau rasa insecure tadi. Ditambah faktor fisik, gitu. Kan ya fisik ini kan kita kadang-kadang juga nggak bisa pilih sebagaimana watak nggak bisa milih ya. Kemudian emosi juga kita nggak bisa milih karena dia ada di otak kita. Ya inilah ya, faktor dalam diri ini lebih banyak faktor kodarnya gitu, basic program. Ya, saya dulu hitam nih. Ya jangan bilang hitam lagi, sawo matang gitu ya. Dulu sawo matang dibanding adik-adik gitu. Ya, udah gitu orang damai, orang yang selalu ngalah, gitu kan. Nah, insecure-nya apa waktu kecil? Udah hitam, ya, rambut keriting, bisa nih keriting, ya, keriting. Kemudian orangnya ngalahan gitu, ya, nggak bisa bilang saya nggak suka kalau kamu ngomong kayak gitu kan. Nah, insecure-nya itu ya itu tadi perpaduan antara ya wataknya yang damai dengan kelemahannya karena belum tahu saat itu waktu masih kecil belum tahu. Dan kemudian tubuhnya juga warna kulitnya hitam dibanding adik-adiknya putih-putih, adik-adik saya itu putih-putih, ya kan? Ya, nah itu merasa insecure, ya merasa nggak aman, ya. Ayo kita ke rumahnya, misalnya dikatakan gitu ya. Ayo kita ke rumahnya si Anu gitu. Saya biasanya nggak usah deh, saya di rumah aja. Gitu. Ya, itu insecure, ya. Tapi sekali lagi karena kita belum kenal watak kita, belum kenal emosi, ya. Kemudian pada saat masih kecil-kecil itu namanya juga fisik kan masih berkembang ya. Makanya ya buat para bunda ini terutama ya para bunda harus paham bahwa anak-anak kita itu insecure loh. Apalagi yang sudah beranjak remaja, yang SMP, yang SMA, dia ada insecure. Itulah makanya cara untuk dia menjadi bersyukur itu adalah kita ajar juga wataknya dia. Kita ajak. Ya, anak-anak kalau mengenal watak dari awal, itu insecure-nya gampang diatasi. Saya juga seandainya belajar watak dari awal, ya, saya pasti bisa mengatasi insecure. Apa? Saya akan dengan bangganya, dengan kulit hitam, rambut keriting, ya, kan gitu ya. Kan sekarang kita lagi model kan kayak gitu ya. Gitu. Tapi kan waktu kecil belum lagi belajar seperti ini, orang tua kita belum belajar lagi parenting gaya sekarang. Parentingnya masih pengaruhnya zaman kolonial, ya. Anaknya hitam ya dibilangin, kamu itu hitam banget emangnya, tambah lagi gitu kan. Nah tapi kalau sekarang sudah mulai berkembang pendidikan, ya diperkenalkan parenting yang bijaksana, positif parenting, menghargai perasaan anak, diajarin anak kenal watak, ya insya Allah anak kita jauh lebih baik dan lebih mudah mengatasi insecure-nya.